Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa perlu cek darah tapi nggak tahu mau kemana? Atau bahkan kalian nggak punya data soal kesehatan kalian? Disinilah data science hadir bukan sekadar urusan komputer, tapi juga bisa menjadi alat untuk memahami bisnis, memahami pelanggan, dan membuat keputusan yang lebih baik. Kami dari kelompok 3 mengambil studi kasus nyata Laboratorium Klinik Prodiva, sebuah UMKM yang berlokasi di Pangkajenek, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Mengapa Prodiva? Karena kami percaya bahwa bisnis sekecil apapun, bahkan laboratorium klinik di kabupaten, bisa dikelola jauh lebih cerdas kalau kita punya data dan tahu cara membacanya. Dan itu persis yang diajarkan Budi Raharjo, bahwa data science adalah perpaduan antara kemampuan mengolah data, matematika dan statistik, serta pemahaman mendalam tentang masalah di lapangan. Jadi dalam video ini kami akan membawa kalian ke dalam perjalanan penuh mulai dari ideasi, eksplorasi data, machine learning, strategi marketing berbasis data, pendanaan, hingga exit strategi. Dan semuanya berbasis data nyata dari Prodiva. Happy watching! Halo semuanya, saya Made. Bagian saya kali ini mungkin tentang apa sih itu Prodiva. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman ada sedikit gambaran tentang Prodiva itu apa, karena Nigel tadi sebut tentang kesehatan maupun segala macam. Ya, betul sekali tadi. Prodiva itu adalah UMKM yang memang bergerak di industri kesehatan. Fokusnya kita itu mendiagnosis penyakit. Di teman-teman mungkin yang punya penyakit atau pengen tahu teman-teman punya penyakit apa, teman-teman bisa datang ke Prodiva. Lokasinya di mana? Lokasinya itu di Jalan Mawar 12, Pangkajenek, Kabupaten Pangkep. Tentu teman-teman mungkin yang ada di Pangkep, teman-teman bisa ke web Prodiva. Terus kapan sih kita bisa ke Prodiva? Terus di hari apa? Terus lain apa sih yang mereka sediakan? Jadi teman-teman yang pengen ke Prodiva, kita buka di hari Senin sampai hari Sabtu. Di jam berapa? Di jam 8 pagi hingga 8 malam. Terus lain apa sih yang ada? Ada 4 layanan teman-teman. Yang pertama ada hematologi, kemudian ada imunologi, kemudian ada klinik kimia, dan juga yang terakhir adalah urinalisasi. Jadi teman-teman yang mungkin pengen ke Prodiva, teman-teman bisa langsung saja ke Prodiva. Supaya lebih spesifik, alamatnya itu ada di depan Dinas Kesehatan Pangkep. What a location. Oke, mungkin selanjutnya kita mau cari tahu skema apa sih yang dipakai oleh Prodiva dan juga apa sih kunci sukses dari Prodiva. Jadi Prodiva itu punya skema yang namanya fee for service. Apa sih maksudnya? Jadi fee for service itu teman-teman bayar sesuai dengan layanan teman-teman pesan. Semisalnya teman-teman pesan 2 layanan nih. Pertama mungkin cek urin, dan juga yang kedua mungkin cek HIV. Jadi teman-teman perlu bayar dari masing-masing layanan yang teman-teman pesan. Terus apa sih yang membuat Prodiva itu jadi sukses? Ada 4 poin utama teman-teman. Yang pertama itu tentu kita punya cek yang terbilang cepat dan juga akurat, murah juga, dan terkhusus mungkin saudara-saudara yang ada di Pangkep itu bisa mengakses dengan mudah. Di mana lagi? Di depan Dinas Kesehatan Pangkep. Terus pertanyaannya, apakah Prodiva itu menggunakan data mereka dengan baik? Ini sih maksudnya data science. Jadi ini bagiannya Kawasaki. Untuk Pro Kawasaki, let's go. Nah, data yang kami gunakan bersumber langsung dari sistem registrasi internal Laboratorium Klinik Prodiva. Data ini mencakup catatan kunjungan pasien dalam satu periode pengamatan dimulai dari Oktober 2025. Oke, jadi total transaksi yang berhasil kami kumpulkan yaitu 2.367 baris transaksi. Setelah proses identifikasi berdasarkan nama pasien, karena sistem Prodiva ini belum menggunakan ID unik, jadi kami menemukan 2067 pasien unik. Ini bukan hal yang biasa. Tantangannya adalah bagaimana membedakan Ahmad yang satu dengan Ahmad yang lainnya. Kami menerapkan standarisasi nama dengan normalisasi huruf kapital, pembersihan spasi ganda, dan penggabungan entry yang identik. Hasilnya, total estimasi pendapatan dari data ini mencapai 415 juta rupiah. Rata-rata biaya per transaksi adalah Rp175.000. Biaya terendah Rp20.000 untuk pemeriksaan tunggal sederhana dan tertinggi Rp1,6 juta untuk paket MCU komprehensif. Dalam kerangka data science menurut Budi Raharjo, tahap ini adalah fondasi segalanya. Beliau menyebut ini sebagai domain problem untuk memahami konteks bisnis sebelum kita berbicara soal algoritma atau model apapun. Data yang bersih dan terdokumentasi dengan baik adalah model yang bagus. Dan dari data inilah, Akil akan menjelaskan model machine learningnya.
Setelah data bersih, pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa kita pelajari dari 2067 pasien ini? Apakah mereka semua sama? Tentu tidak. Kami menerapkan metode FM clustering, adaptasi dari model RFM yang dikenal luas di dunia data science dan marketing analytics. RFM adalah singkatan dari esensi, frekuensi, dan monetary. Tapi karena keterbatasan data, kami hanya fokus pada 2 dimensi saja, yaitu frekuensi dan monetary. Frekuensi mengukur seberapa sering pasien datang berkunjung, sedangkan monetary mengukur seberapa besar total yang telah dikeluarkan. Dari 2 dimensi ini, kami mengklasifikasikan pasien menjadi 4 segmen. Pertama, pasien loyal, yaitu pasien dengan 5 kunjungan atau lebih, atau total belanjanya di atas Rp600.000. Ada 95 pasien di sini dan hanya 4,6% dari total, tapi mereka adalah aset paling berharga. Kedua, pasien rutin, yaitu pasien dengan 3-4 kunjungan dan ada 29 pasien. Ketiga, pasien potensial, yaitu pasien dengan 2 kunjungan dan sudah punya kepercayaan awal, tinggal didorong. Pasien potensial memiliki 119 pasien. Dan yang keempat, pasien baru, yaitu pasien dengan baru 1 kali kunjungan dan merupakan mayoritas. Ada 1.824 pasien atau sekitar 88% dari totalnya. Inilah yang di data science disebut sebagai segmentasi berbasis perilaku. Bukan hanya sekedar menghitung siapa yang paling banyak membayar, tapi memahami pola, loyalitas, dan potensi setiap kelompok pasien. Dengan segmentasi ini, Prodiva tidak perlu lagi berkomunikasi secara seragam ke semua pasien. Setiap kelompok butuh pendekatan yang berbeda, dan inilah yang Arif Hidayat akan tunjukkan di data insight-nya. Dari hasil clustering ini, ada satu insight yang sangat menarik, bahkan mungkin mengejutkan. 95 pasien, hanya 4,6% dari total pasien Prodiva menghasilkan 77 juta rupiah dari total pendapatan 415 juta. Ini artinya kurang dari 5% pasien Prodiva berkontribusi hanya 19% dari pendapatan. Di dunia data science dan bisnis, ini biasa disebut dengan fenomena Pareto atau aturan 80/20. Nah, di Prodiva ini terjadi secara nyata. Nah, rata-rata belanja seorang pasien loyal mencapai Rp819.000, sementara pasien baru hanya Rp163.000. Artinya, nilai seorang pasien loyal setara dengan 5 pasien baru. Dan yang paling penting, 88% pasien masih dalam kategori baru. Itu artinya peluang konversi masih sangat besar. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana Prodiva menggunakan insight ini untuk berkomunikasi dengan pasiennya secara lebih cerdas? Alvira punya jawabannya. Setelah tahu siapa pasiennya dan bagaimana kebiasaan mereka, langkah berikutnya adalah berbicara dengan cara yang tepat. Disinilah data science membantu marketing, jadi bukan cuma kirim pesan yang sama ke semua orang, tapi pesan yang disesuaikan dengan tiap segmen pasien. Untuk pasien loyal, pesannya lebih personal, seperti promo VIP atau prioritas layanan agar mereka merasa dihargai. Untuk pasien rutin, pesannya lebih mengingatkan, seperti reminder jadwal kontrol dan promo paket hemat agar mereka tetap rutin periksa. Untuk pasien potensial, pesannya lebih mengajak, seperti diskon untuk kunjungan berikutnya, agar mereka lebih tertarik datang kembali. Dan yang terakhir, untuk pasien yang baru, pesannya lebih hangat, seperti ucapan sambutan, dan menawarkan promo khusus agar mereka lebih tertarik datang kembali. Dan yang paling penting, setiap broadcast harus bisa diukur. Kami merancang sistem tracking sederhana melalui kode promo unik per segmen, monitoring 14 hari pasca broadcast, dan survei singkat via WhatsApp. Jadi, ini bukan cuma sekedar kirim pesan promosi, semua dibuat berdasarkan data dan perilaku pasien. Cara seperti ini juga banyak dipakai oleh perusahaan besar, dan Prodiva juga bisa menerapkannya. Selanjutnya, mari kita lanjut ke sisi pembahasan bersama rekan saya, Umniatul Ula. Data berbicara, Laboratorium Klinik Prodiva telah menghasilkan 415 juta dari 2.367 transaksi. Dengan 2.067 pasien, 9,5% diantaranya adalah pasien berulang. Ini bukan sekadar bisnis yang baru mulai, ini adalah bisnis yang sudah terbukti. Untuk mendorong pertumbuhan ke level selanjutnya, kami mengidentifikasi kebutuhan investasi sebesar 100 hingga 150 juta rupiah. Ini yang kami sebut dengan seed round. Alokasi penggunaan dana 40% untuk
40% untuk upgrade peralatan lab, 25% untuk renovasi ruang, 20% untuk digital marketing dan IT, dan 15% untuk modal kerja selama 12 bulan. Investor yang bergabung, kami menawarkan equity 10 hingga 20% dengan profit sharing per kuartal. Proyeksi return 2 hingga 3 kali lipat dalam 3 tahun, berdasarkan target pertumbuhan revenue 30% per tahun. Sumber pendanaan yang kami targetkan mencakup KUR mikro dari perbankan, angel investor lokal pangkap, program inkubator UMKM pemerintah, dan reinvestasi laba dari operasional. Untuk gambaran pengembangan jangka panjang dan exit strategi akan dijelaskan secara rinci oleh Raisya. Nah, masuk ke bagian exit strategi. Jadi, dengan investasi yang tepat dan juga manajemen berbasis data, Lab Prodiva memiliki roadmap pertumbuhan yang cukup jelas dan cukup signifikan. Jadi, ada 3 fase utama yang akan ditawarkan Lab Prodiva. Langsung aja masuk ke fase pertama. Jadi, fase pertama adalah fase 12 bulan awal yang menawarkan sistem digitalisasi dan juga stabilisasi yang mencakup manajemen pasien digital, dan juga broadcasting berbasis clustering, dan yang terakhir adalah upgrade alat. Dan juga tujuannya ini cukup jelas, yaitu mendapatkan pertumbuhan pendapatan sekitar 30%, yaitu 540 juta rupiah per tahunnya. Selanjutnya masuk ke fase 2, yaitu bulan ke-12 hingga ke-24. Nah, itu mencakup ekspansi layanan, paket MCU korporasi, dan juga ini bekerja sama resmi dengan BPJS. Selanjutnya kalian akan mendapatkan tambahan layanan PCR dengan target per tahunnya itu 665 juta. Masuk ke fase 3, yaitu tahun ketiga. Jadi Lab Prodiva ini memiliki strategi membuka outlet di Bungoro atau Labakam. Nah, itu modelnya franchise dan juga brandingan dengan regional Sulawesi Selatan. Targetnya itu menembus 1 miliar per tahunnya. Untuk investor, kami telah memiliki 4 jalur exit yang sudah terencana. Jadi, opsi utama adalah buyback oleh pemilik akun di tahun ketiga hingga kelima dengan proyeksi return 2 hingga 3 kali investasi awal. Alternatif lainnya adalah akuisisi strategis oleh jaringan lab yang lebih besar. Pengembangan model franchise dengan dividen berkelanjutan atau manajemen buyout menggunakan akumulasi laba operasional. Yang paling penting untuk dipahami adalah ini. Semua yang kami paparkan dari segmentasi pasien, strategi marketing, hingga rencana pendanaan, hingga exit strategi, semuanya berakar pada satu hal, yaitu data. Data science bukan milik perusahaan besar saja, dia bisa dan seharusnya hadir di UMKM seperti Lab Prodiva. Dari 2067 pasien, dari 415 juta pendapatan, dari clustering sederhana, kami menemukan cerita. Cerita tentang siapa yang loyal, siapa yang potensial, dan kemana arah bisnis ini bisa melangkah. Dan itulah esensi simulasi bisnis digital menggunakan data untuk membuat keputusan cerdas, strategi yang tepat, dan masa depan yang terencana. Terima kasih telah menyaksikan storytelling kelompok kami dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa.